Sedaya yang kita hormati Pak Lurah, Bu Lurah, sekapanewon pilih suku. Alhamdulillah, syukur dan dengan sanipun Allah. Siang menika kita luar biasa kalau diwiwiti saking zil-zil ingkang dipun pimpin kalian Pak Penem. Karena rupa cilik kau kena greget ngono iki yo Pak Bededeng ngono. Gila semangat luar biasa. Mugi-mugi saklajengipun mangke boten namung dinten menika, saklajengipun kita tambah semangat. Sholawat wa salam kita sakunjur dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun untuk kita sedaya insyaallah kita ingkang derek senanipun bijak pikantuk jaminan syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kita hormati, ngapunten kula ginakaken basa Jawi kemawon supados kula ngurmati kaliyan para sesepuh. Kita ngangge bahasa Indonesia mungkin kula ndak pola balik. Kula boten mangertos yang dinten menika enjang menika pengajianipun dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Lho, sasampunipun Pak Camat rawuh rene tak dawuhi. Pengajian ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Dadi kok sing tok kandhake yo kemerdekaan. Wah, iki lha kok ora iso kepriye yo. Apa yang Pak Kapolsek karo Pak Dan rame. Bapak Ibu yang kita hormati, wonten ing teks proklamasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Niki kula nyatet enten merni loro. Siji atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lire pripun kok nggen teks proklamasi niku dadak dicantumke niku. Sebab miturut perjuanganipun Pak Dan Ramil ora mungkin lho biyen iki kok Indonesia iki merdeka. Antase gur pelintang bambu runcing. Artinya apa? Senjata seadanya. Tetapi dulu yang luar biasa menurut ceritanya para pejuang niku karena doanya para ulama. Doanya para ulama waktu itu luar biasa. Atase plintengnya nggak didongane iki begitu ngoten langsung pecah. Awak terus klubruk. Niku luar biasa. Bambu runcing niku. Wong entek do digorake bambu runcing iki gorake diatongke ngono lho. Wis do wedi kok wong Jepang wong Belanda do wedi. Kamangka do nggawa wedi. Sopo kok meneh Pak Sareno ngatongke ngono wis. Artinya apa Bapak Ibu? Memang kekuatannya adalah kekuatan ilahiyah, kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa ini, orang mungkin kita merdeka tanpa rahmatnya Allah. Tanpa rahmatnya Allah tidak mungkin. Maka lalu kemudian kalimat itu harus dicantumkan atas berkat rahmat, harus dicantumkan karena benar-benar disadari bahwa kemerdekaan ini yang lebih besar adalah rahmat. Yang kedua, menika karena keinginan yang luhur seluruh bangsa Indonesia waktu itu.
Maka nuwun sewu, sampai Rasulullah mengatakan man aradal hasanah falyata'ajjal fa innahu qad yuradil marid wa tudhilu dhallati wa tamrudul hajj. Keinginan luhur itu memang luar biasa, menjadi motivasi, menjadi daya pendorong, daya penggerak luar biasa. Itu karena keinginan luhur. Nuwun sewu, panjenengan menika nyambut damai bekerja. Pak Penewu niku nek saking klien ngantek tekan mriki niku pinten kilo? Kira berapa? 40 kilo. Niku nek mboten duwe keinginan yang luhur kula ndak ora pilih. Ya, nang omah modulan. Ini Pak Kapolsek, Pak Datramil dari sekian jauh, sekian kilometer. Ini anak saya Gus Purwadi itu sekolah semen ngantek tekan Sragen. Kalau nggak punya keinginan jangan udah porapan. Gak ambilnya berdiri-diri tiga iri. Iwak. Tapi seneng. Kenapa? Berdiri-diri digawake ikan. Ini karena apa Bapak? Keinginan luhur. Maka sampai Rasul katakan keinginan luhur ini menjadi daya penggerak luar biasa. Sampai man aradal hasanah falyata'ajjal. Kalau kamu punya keinginan dan keinginan itu jelas baik, jelas akan membawa dampak kepada kesejahteraan, kemajuan, pencerahan dan lain sebagainya, jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Maka Pak Penewu ini selama jadi penewu di Gili Subo, nek wis jelas iki programe sesuk genah nggawa perubahan, jelas akan membawa dampak kesejahteraan, jelas akan memajukan masyarakat, jangan ditunda. Jenengan jadi kepala sekolah Pak Lurah, nuwun sewu. Lah dadi kepala sekolah kan ora suwe. Lah dadi lurah ora suwe. Maka apa yang sudah diinginkan greget untuk membangun, greget untuk merubah, greget untuk menyelamatkan, greget untuk mensejahterakan, jangan pernah ditunda. Kenapa? Ini keinginan luhur. Coba kalau dulu para pejuang kita, para pendiri bangsa itu dadak nganggo ngendende, urung sida merdeka wae mungkin udah bablas. Ya. Nah, karena keinginan yang luhur itu pokoknya kudu harus segera merdeka. Karena kalau merdeka kita bebas. Nah, sekarang dua nilai itu mesti harus kita tanam, bahwa hidup kita ini tergantung pada rahmat Allah. Bagaimana rahmati minallahi lintalau walaupun tafadhal walitul qalbi salah seribu. Di hadis yang lain bikulli syai'in bi rahmatillah. Segala sesuatu ini bisa terjadi karena rahmat Allah. Jenengan jadi lurah rahmat Allah, jadi guru rahmat Allah, jadi pegawai rahmat Allah, jadi kepala sekolah rahmat. Bukan semata-mata karena jenengan dinilai hebat. Yang hebat banyak tidak jadi kepala, yang hebat banyak tidak jadi lurah. Ini harus disadari. Lalu kemudian sampai Rasulullah juga melanjutkan, kenapa merdeka harus segera? Kenapa semua yang mencerahkan harus segera? Fa innahu qad yuradul. Ingat hai kaumku, bahwa kalian semakin dekat dengan sakit dan semakin dekat dengan kematian. Lalu sebentar gitu. Awalnya di sini saya cedak kali loro, saya cedak kali mati. Saya cedak. Dan itu sudah banyak contoh. Banyak contoh. Kemarin misalnya teman saya baru ngeterke bojone, lah kok bengine klepek-klepek, esuke mati. Ada lagi
mulai saka kantor. Gur kon gaweke kopi bojone urung ngantek digaweke kopi. Ujug-ujug kok biar dek mati. Jadi betul kata Nabi itu. Kenapa? Yang mencerahkan, yang memajukan, yang mensejahterakan, yang membawa perubahan harus disegerakan. Kita tidak tahu sesuk awake dhewe sehat apa ora. Kita tidak tahu sesuk awake dhewe isih urip apa ora. Fa innahu qad yudhil. Pak Sarengan iki mulai kaya ngene iki. Sesuk iki kepiye kok tetep. Wa ma tadri nafsun ma taksibu. Dihitung besok. Tak seorang pun yang diberitahu apa yang akan dialami besok. Mbah Marijan wis dikandani, Mbah, Merapi niku pun ngamuk lho, Mbah, sudah sangat bahaya. Mbah Marijan wis biasa. Mbah Marijan malah bugar. Terus Gunung Merapi di Bobok. Jare sinten jedot ya. Kamu laku akeh badhe nenandur dan panen sih. Mbah Marijan bedul. Niat nih. Ini praktek ini. Jadi, ternyata betul. Ya. Kita tidak diberitahu apa yang akan terjadi besok. Gak ada seorang. Tetangga saya di Keringan Kidul itu mau takziah, dieleke bojone, Pak, gak iki karo kancane wis gelem makan ora gek makan ki lha piye to? Akhirnya dia kemudian ya tak adus. Setelah mandi sudah dibuatkan kopi istrinya. Pas mau minum kopi, gelas diangkat. Tiba-tiba gelas jatuh. Dia juga sekaligus jatuh. Meninggal. Orang Garutan, suaminya kerja di Jogja. Pulang, maksudnya aku tak mulai undang-undang bojo sudah 2 minggu gak pulang. Lalu kemudian oleh istrinya, suaminya pulang itu, "Kamu kerono ya, Bu?" "Ya, dengan siram sek, udah sek tak kerok." Nah, si suami, "Saya tak ngleyeh sik." Bablas. Udah ngleyeh, bablas. Urung, sing wedok nangis. "Ya Allah, Pak, urung sida tak kerak ya dan sampean wis." Bapak-bapak tekan omah, aja ditunda, Pak. Oke, do kerok. Ibu ya ngono, Pak. Mau ki Pak ngaten cerita ngene lho, Pak. Nanti tak kerok iki mati, Pak. Gek kerokan. Burian Cawas, Burian perbatasan antara Semen dengan Ngawen dengan Cawas itu juga begitu. Setelah bekerja di tempat tetangganya bangunan, lalu kemudian dia mandi mau mengedarkan undangan untuk pertemuan 17-an tahun yang lalu. Nah, tiba-tiba dia baru menyiapkan adurut kayak undangannya tak urut ke sekonggone sop. Ujung-ujung beliau meninggal. Nah, ini berarti betul keinginan yang luhur itu harus segera diwujudkan. Sebab apa kita nggak tahu nanti kita sakit atau mati. Yang kedua, waktu dulu dolar. Kenapa keinginan luhur itu harus segera diwujudkan? Mohon maaf, kita ini tidak tahu tenaga kita ini masih kuat apa tidak. Mata kita masih kuat apa tidak? Kaki kita masih kuat apa tidak? Tangan kita masih kuat apa tidak? Tetangganya Pak Agus Purwadi, enggak saya sebut namanya, pulang dari kerja agak marah, tiba-tiba tensinya naik, tiba-tiba lalu kemudian nggak bisa bicara, tiba-tiba terus pelek.
tiba-tiba stroke sampai sekarang. Mungkin mungkin aja gak aku banyak orang datang arah partai hanya cerita, tapi itu sungguh terjadi. Jadi ternyata kekuatan kita itu tidak ada. Yang tadinya mohon maaf ada orang kena glaukoma, lalu dokter sudah berusaha maksimal, lalu kemudian tiba-tiba ternyata saraf matanya sudah tidak bisa diapa-apakan. Pendengarannya semuanya normal, matanya tidak karena terus sudah. Lalu kemudian, wong urip rekoso ki, wong sing ora iso ndelok. Dene anggere wong liwat ngene gak ketok. Saiki wong ayu ora ketok, wong lemu ora ketok. Itu dari mata. Ada juga orang yang tiba-tiba pendengarannya rusak. Wong paling rekoso ki nek ra iso ngrungokke. Gek iki suara apa? Maka keinginan yang luhur itu dulu oleh para pendiri bangsa ini harus segera dilakukan, harus tercapai. Akhirnya semangat perjuangan sedemikian hebat, lalu kemudian melahirkan kemerdekaan. Ini karena keinginan luhur. Nah, jenengan sudah punya keinginan luhur, sudah punya niatan yang baik, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Saya mau itu rasanya nek apa ya? Lomba nyak bebek. Nek karo ditutupi mripate. Tidak apa-apa. Kalau itu sing dicekal-cekal bokonge wong liya. Iki sapa iki? Oh, Pak Sareno lah lemune. Misalnya mau nyelgas kayak denek lomba, timbangannya sesuk awake dhewe ora. Yang ketiga, kenapa keinginan luhur harus segera? Karena watamrodul haq. Kita tidak tahu alam itu akan seperti apa. Satu contoh misalnya ada gempa bumi, ada puting beliung, ada apa lagi? Gunung meletus, ada apa lagi? Apa Pak? Tsunami. Kita tidak tahu. Banjir misalnya, kita tidak tahu. Maka keinginan luhur menjadi modal luar biasa untuk melakukan perubahan. Nabi pun mengajarkan kepada kita, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu hanya apa? Ingin merubah. Merdeka itu juga sama. Ingin merubah apa? Merubah keadaan bangsa. Hijrahnya Nabi juga begitu, ingin merubah keadaan umat. Sama, semangatnya sama. Nah, maka kita sekarang sudah merdeka. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan ini? Tentu jenengan banyak. Yang harus dilakukan adalah membangun. Kenapa? Kita merdeka tidak akan bisa meningkatkan harkat martabat derajat kita kalau kita tidak ada upaya apa-apa. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Surat Al-An'am 130. Allah mengatakan, aku Allah akan mengangkat harkat martabat derajat bagi seluruh warga. Tetapi apa akan melihat dulu seberapa yang mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak mungkin Allah akan merubah keadaan. Misalnya terkait dengan bagaimana kita ingin merubah bangsa. Merubah ini harus dimulai dari mana? Oh, juga dirubah penentu kebijakannya. Berarti DPR dan sak bagian sampai kepada bupati, gubernur, presiden.
kalau kita nggak ingin ada perubahan apa-apa, ya kita berarti nggak ada upaya apa-apa. Maka lalu kemudian sampai Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika humul mu'minun fasawfa yu'tillahil mu'minun ajran. Allah katakan, kamu ingin enggak kemuliaan yang lebih besar? Syaratnya ada 4. 1, hendaklah kamu merubah kebiasaan yang malas, kebiasaan yang sing elek-elek iku, termasuk kebiasaan nampa suguhan, kebiasaan apa lagi? 50.000, 100.000 mengorbankan 5 tahun bangsa Indonesia. 100.000, 150.000 Indonesia dikorbankan. Kalau kita nuwun sewu, apalagi penjenengan kaum intelektual, harus betul-betul berpikir ini. Kita ingin perubahan enggak sih? Merdeka ini harus mampu merubah. Syaratnya 1, kamu harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan mental-mental yang nuwun sewu, mental-mental murahan. Kalau saya katakan itu 100.000 kan mental murahan. Yang kedua, wa aslahu. Kalau ingin bangsa Indonesia ini lebih baik setelah merdeka, maka perbaikilah. Yang harus diperbaiki apa? Seluruhnya. Tatanan kehidupannya, hukumnya, aturannya, semuanya harus dilakukan perbaikan. Termasuk pola pikirnya, hatinya, termasuk gregetnya, semuanya harus diperbaiki. Tanpa kita mau memperbaiki diri, tanpa kita mau memperbaiki lembaga, tanpa kita mau memperbaiki semangat proklamasi itu betul Bapak Ibu. Semangat proklamasi itu betul. Kalau di SMP itu diulang kali diulang PMP, pendidikan moral Pancasila. Ganti apa? PPKN, bar PPKN terus PKN, bar PKN saat ini apa? Terus PPKN. Kira-kira JR murah. Tergantung Bapak Ibu, awak ini semangat cinta tanah air. Pejuang kita itu nggak randu semangat cinta tanah air. Pegang dia dolen untuk apa lho? Sing entuk sertifikasi sapa? Awake dhewe. Sing entuk tunjangan insentif sapa? Awake dhewe. Mereka dulu berjuang gak dapat apa. Kenapa? Saking mikirke tanah air. Semangat cinta tanah. Yang kedua, semangat kesatuan persatuan. Sekarang rentan Bapak Ibu. Kesatuan persatuan kita sedang rentan saat ini. Karena ada gerakan-gerakan di luar sana yang menginginkan Indonesia bisa dipecah belah. Indonesia dipecah belah. Kalau jiwa kesatuan persatuan nanti runtuh, Indonesia bablas. Tinggal cerita. Maka semangat kebangsaan ini luar biasa pengaruhnya. Yang ketiga adalah semangat kekeluarga. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kekeluargaan di tubuh keluarga kita, di tubuh masyarakat sekitar kita, di lembaga kita, di instansi kita, dimanapun. Rasa kekeluargaan mulai pudar, maka nanti yang terjadi adalah tidak ada lagi network, tidak ada lagi partner kerja. Kalau sudah partner kerja pudar, yuk wes itu lah
dhewe. Nek wis dhewe-dhewe ya wis. Ini efeknya seperti itu. Maka semangat kekeluargaan harus terus dibangun. Yang keempat, semangat gotong royong. Ini lho Pak Penewa ada bukan ngaji dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Ngangkal ada orang gede melumpuk gundokan munggah kan tidak porsinya dijunjung. Apa meneh? Penewanom ngantek judek men. Iki porsi ngarepan itu nunggu wae. Nah, tuan saya pun Bapak Ibu. Jenengan iki jane pilih swarga dhisik kok kene. Nek arep swargane dhisik, ini semangat rela berkorban kene. Termasuk berkorban kanggo ini. Jadi semangat cinta tanah air, kesatuan persatuan, kekeluargaan, gotong royong, rela berkorban. Masa ono berani ngeneke senam masal jalui dorpris. Yo ora ngetan sabun mandi sitok ngono ya. Ono angele. Pegawe lho niku Pak. Meh tenane. Nggih, sian wong judek merasa. Yo pegawe jalui sabun mandi sitok dorpris kok ora ramet. Wis ora ate sabun. Ampun kira atas kan sabun. Niki nuwun sewu. Nggih kula, niki tanggal 20 iki Pak Agus Pagi Haji Melu. Senam masa. Sing kula telponi pegawe-pegawe. Sampeyan arep edot besok. Lah apa mbak sing dikersake? Apa kok iso dikersake? Arep apa? Alhamdulillah. Ana sing kompor gas, kula kompor gas, tungku siji apa tungku loro. Saene sik pundi? Tungku loro. Siji. Sampeyan arep apa? Lah sedere nopo? Magicom. Lah Magicom niku larang, ora apa-apa. Kemerdekaan iki luwih larang. Lha pun terus dipasangin dan sebagainya. Petani-petani sing do duwe pitik, Pak kula gadah kula ning pitik. Jagone. Nggih, siap. Jadi semangat. Lah sesuk sing isor-isor ya bangsa ndok. Alhamdulillah, ternyata setelah semangat proklamasi ini kita gelorakan, ternyata masyarakat itu luar biasa. Ada yang menyanyi, "Wah sesuatu gedang sebulan, iya, tak ini gue senek," dan sebagainya. Ternyata luar biasa. Nah, moga ini menurut saya karena ini loh Bapak Ibu, jadi keinginan yang luhur itu arep sapa sing mikir nek awake dhewe dari sekarang ini kita terus nguri-nguri keinginan yang luhur supaya kita bisa melakukan berbagai macam gerakan. Istri saya tadi malam saja pengajian ke Cawas. Bu, sampeyan kira-kira nggerake ibu-ibu nek amane kae lengo seliter karo sabun cuci sak adamu iso oh istri saya terus WA dengan ibu Bapak Ibu sinten yang ngabadi deret minyak sinten yang ngabadi sabun. Alhamdulillah saya mendapat laporan ini tadi habis subuh dari Ibu Tari dengan istri saya. Minyaknya sudah ada 2 kerat minyak yang gurih banget sampai yakin banget minyak sabun dan sebagainya. Ternyata jadi kalau ini bisa kita gerakkan bagi warga masyarakat kita. Nilai kemerdekaan ini bukan bahan-bahan itu loh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Maka mari semangat proklamasi terus digelurakan, keinginan yang luhur terus ini dikumandangkan di mana-mana. Nek dadi wong mulya, kowe duwe ana keinginan yang luhur. Bapakmu ngopo? Nek kowe iki arep hebat,
Duwe keinginan yang luhur. Lho aku ki kurang. Ijik. Semangat. Ada tak bapak-bapak tulisan? Orang liya njajaki karo bojone ora tau njajak. Enten barang ngene. Ya sian ngono ayo nanti. Lembah desa. Nanti Saden. Kayak bojone gun njaluk bakmi. Ngene iki anake bakmi lho, Pak. Ada yang ngame-ngame. Apa saya ngerti? Ya ibu Pak Slamet rawuh monggo Bapak yo ngersakaken ngunjuk menapa. Ngersakaken menapa. Bojone tekan madang. Dewe. Lucu kan kalau dijol ya tenang. Gawe Pak. Ada dijol gitu. Ini terus apa Bapak Ibu kita perlu membangun kembali nilai-nilai kemerdekaan ini kepada anak kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita. Ternyata masyarakat itu kalau digerakkan, didongke itu ternyata mudah. Insya Allah termasuk lagi ini pengajian kan dimana kok perubahan apa? Pak Penewu masa Allah pengajian kemerdekaan nyamun snack kok akhirnya terus Pak Kapolsek siap ini mungkin kami sedang Kapolsek saat menikah biasanya di pendidikan wonten Bandung. Pak siapa Pak? Pak Isnaini, Pak Kapolsek yang kemarin ya. Pak Kapolsek yang kemarin syukur alhamdulillah beliau sekarang mengikuti pendidikan secapar apa Pak? Oh Pak Sesi. Mudah-mudahan cepat selesai. Besok mulai bisa jadi langsung kompol. Komisar, ayo maju Pak. Besok kan bisa jadi kapal, bisa jadi Pak Kapolres dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir tadi kita tidak tahu kesempatan kita masih berapa lama. Maka keinginan yang luhur tadi ada 3 hal. Ingat, kenapa kita harus segera? 1, karena kita tidak tahu sesuk iki lara apa mati golek iki. Lara apa mati. Mulane karo bojone bapakmu ngopo? Aladin saiki kok aku ora. Kita kan tidak tahu itu. Yang kedua, kenapa? Kadek dayanya awake dhewe, kekuatan kita ini juga tidak tahu. Awake dhewe iki sesuk isih kuat apa? Yang ketiga, faktor alam. Alam kita akan seperti apa? Gunung Kidul iki sesuk alame kepiye? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin ada gempa bumi Pacitan apa yang terakhir itu? Pacitan apa sing Bantul gini Pak? Pacitan. Niko bojo kula juret-juret. Ayo gek metu, ayo gek metu. Wah anak putune dibubahi kabeh dua metu. Yeker. Kita tidak tahu faktor alam bisa akan seperti apa. Mari semangat proklamasi kita lakukan. Nah tadi itu kita akan melakukan perubahan. Ya, Allah mengatakan walikul dan darajatun lima amilu wa marad juga bighafilin amma ya. Allah akan mengangkat derajat bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia mau melakukan perubahan. Perubahan apa saja? Mari kita semakin terbuka, kita semakin menyadari apa kira-kira yang perlu ada perubahan di negara kita ini. Jenengan yakin wis waskita jalma lilipat seperapat tamat. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan? Begini sebuah iman luwe hebat, luwe cepat, kita akan melakukan perubahan. Karena Allah mengatakan, aku tidak akan merubah keadaanmu kalau kamu tidak melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin
ya. Marilah momen kemerdekaan kita gunakan untuk merenung, berpikir, memperbaiki kembali keinginan luhur kita. Kemudian kita sadarkan diri kita bahwa ternyata rahmat Allah itu memang luar biasa. Kita berpikir, merenung untuk melakukan berbagai kegiatan perubahan. Yang lebih besar lagi adalah perubahan bangsa kita ini dengan semangat proklamasi. Kita membangun proklamasi kembali. Nah, kalau perlu sampai di rumah nanti zil-zil yang tadi disampaikan oleh Pak Penewo itu ini subuh Gunung Kidul Bandanya nih Yogyakarta istimewa Indonesia merdeka, 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 yes. Bojone langsung diamuk. Semangat. Berarti bapakmu ngomong, ayo semangat proklamasi apa ini? Nah ya hasilnya penyajian harus begitu nanti. Maka anak saya nomor 3, Farisa Ulazmi namanya. Alhamdulillah kemarin tuh begitu skripsinya selesai langsung pulang. Dua panis, dua bumi. Ibu dua bumi. Mbak ini dia alhamdulillah atas doa ayahku, atas doa ibuku. Sekarang aku mampu mewujudkan keinginanku. Betul gaya. Dan kita lagi jual jajan bingung sih. Tenang, jual jajan. Tapi kan nggak apa-apa. Semangat bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekelumit. Saya tadi dibatasi hanya 30 menit. Pokoknya jam itu 9:10 menit ya Pak. Karena jam 11 tadi harus sudah selesai karena pagi makan nasi bukan makan siang ya. Jadi pagi makan nasi sehingga jam 11 lebih 10 menit maksimal harus sudah selesai. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan semangat kemerdekaan ini betul-betul memberikan satu motivasi kepada kita untuk melakukan yang lebih baik lagi agar ada perubahan-perubahan yang lebih baik bagi kita. Biridho ilahi al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alna baldatina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi ij'alna baldatina Indonesia aminah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo jumeneng sembilan malih Bapak Ibu. Baleni sampun diri subhan namanya nyaut Gumreka. saya gumbreka namanya lama antakan dhuwur gumbreka diri subhan Gumreka. Gunung Kidul ayo Jakarta Indonesia Madam seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah